Salam sejahtera untuk kita semua. Halo Ibu Kristina, Ibu Rotua, dan juga Ibu Sion. Kami dari kelompok 10 dengan nama anggota dan juga NIM dan juga pembagian peran dengan berikut akan menjelaskan mengenai TikTok Shop yang dibagi ke dalam 6 bagian. Klaim faktual adalah klaim yang apa adanya atau klaim deskriptif yang menyatakan meluruskan suatu hal. Contoh dari kasus kami adalah Zulhas kembali menegaskan bahwa social commerce seperti TikTok Shop tidak boleh digunakan untuk berjualan dan bertransaksi. Social commerce hanya diperbolehkan untuk promosi. Kalimat di atas adalah pernyataan langsung yang menyatakan informasi secara langsung dan bisa diuji kebenarannya terkait larangan berjualan dan peraturan yang mengatur kegiatan bisnis TikTok Shop dalam konteks social commerce di Indonesia. Kedua, ada klaim nilai. Merupakan sebuah klaim yang menyatakan apa yang seharusnya atau menetapkan nilai dari suatu hal yang biasa disebut dengan klaim perspektif. Contohnya, pernyataan Luhut Binsar Panjaitan, TikTok sebenarnya kita ingin pisahkan saja dari media sosial dengan perdagangan. Kita tidak pernah melarang TikTok loh. Jadi yang kita larang adalah jangan dicampurkan perdagangan dan media sosial. Dalam pernyataan tersebut, terdapat penilaian atau pandangan dari Menteri Luhut yang mengevaluasi dampak pelarangan TikTok Shop terhadap investasi perusahaan Cina dan menegaskan maksud dari larangan tersebut, yaitu memisahkan antara media sosial dan perdagangan. Ketiga, ada klaim subjektif, yaitu klaim kebenaran atau klaim ketidakbenarannya tergantung dari apa yang dipikirkan, dirasa, atau diyakini seseorang, biasanya mengacu pada kriteria standar kepribadian personal. Contoh, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengklaim TikTok Shop sudah ikhlas dengan kebijakan pemerintah melarang mereka berjualan di Indonesia. Keikhlasan itu katanya diketahui dari surat yang dikirimkan TikTok kepadanya. Dalam surat itu, dalam pernyataan yang tidak sepenuhnya terkait dengan fakta konkret, tetapi lebih merupakan pendapat atau interpretasi dari situasi yang ada. Keempat, ada klaim non-subjektif. Adalah kebenaran atau ketidakbenaran. Itu tergantung pada apa yang dipercayai atau yang dirasakan seseorang. Kriteria ini juga disepakati bersama. Contohnya, Zulhas mengklaim TikTok sudah siap mematuhi peraturan Menteri Perdagangan nomor 31 tahun 2023 tentang perizinan berusaha, periklanan, pembinaan, dan pengawasan pelaku usaha dalam perdagangan melalui sistem elektronik. Dan dengan begitu, TikTok Shop berjanji tidak akan berjualan dan bertransaksi lagi. Pernyataan tersebut lebih menggambarkan klaim atau pernyataan yang didasarkan pada fakta. Kami akan mengidentifikasi terkait isu penutupan TikTok Shop tersebut. Proses ini melibatkan kombinasi keahlian dari berbagai bidang, termasuk hukum, teknologi informasi, manajemen risiko, dan komunikasi. Bapak Zulkifli Hasan selaku Menteri Perdagangan telah mengklaim bahwa TikTok Shop ditutup karena sebenarnya TikTok sebagai social commerce yang dapat mempromosikan atau sebagai iklan produk, bukan beroperasi sebagai e-commerce atau tempat transaksinya. Kami akan menganalisis terkait pelanggaran hukum. Ya, pelanggaran hukum ini telah diatur dalam Permendak nomor 31 tahun 2003 yang merupakan revisi Permendak nomor 50 tahun 2020 tentang ketentuan perizinan usaha, periklanan, pembinaan, dan pengawasan pelaku usaha dalam perdagangan melalui sistem elektronik. Evaluasi komunikasi publik yang efektif. Seharusnya pemerintah telah mengkomunikasikan secara efektif terkait alasan dan langkah-langkah yang diambil terkait penutupan TikTok Shop kepada pengguna dan pihak-pihak yang terkait. Teknologi yang muncul telah dipersiapkan juga regulasinya tanpa menghambat kreativitas para pengguna. Netizen berharap adanya kebijakan yang mengatur regulasi tersebut, berbeda halnya dengan para UMKM yang mengeluh bahwa
omset perdagangan pasar menurun drastis akibat adanya perdagangan berbasis elektronik. Nah, baru-baru ini juga TikTok Shop telah bekerja sama dengan Goto untuk mengembalikan aplikasi TikTok sebagai platform berjualan. Nah, menurut kami di era saat ini konsep bahwa TikTok Shop sebagai social commerce dapat bekerjasama dengan pedagang UMKM melalui pembayaran GoPay, karena GoPay tadi kan bekerjasama dengan Goto, sehingga tidak adanya stigma bahwa pemerintah hanya mementingkan salah satu pihak saja. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Davina Putri Dinda Ayu Permana. Saya dari kelompok 10 Soft Skill. Kali ini saya akan membawakan topik tentang argumen dan counter argumen berdasarkan artikel yang saya baca, yaitu tentang TikTok Shop. 1. Argumen. Berdasarkan artikel yang saya baca, di sini saya lihat Pak Zulfas sebagai Menteri Perdagangan menunjukkan kekhawatirannya tentang adanya TikTok Shop ini, karena menurut beliau, TikTok Shop ini bisa memengaruhi perekonomian kita, terutama pada pelaku bisnis UMKM kita. Dan kalau saya lihat di sini, Pak Zulfas juga menambahkan bahwa platform TikTok ini tidak boleh digunakan untuk sebagai platform berjualan, karena TikTok sendiri kan adalah platform social media, bukan untuk e-commerce. Jadi, kalau untuk di TikTok sendiri hanya diperbolehkan promosi ataupun iklan seperti itu. Jadi, jatuhnya hanya advertisement, tidak boleh berjualan. 2. Counter argument. Menurut saya, semua orang boleh berjualan di platform manapun, asalkan sesuai dengan ketentuan dan syarat yang berlaku. Karena dari awal pun TikTok menyediakan platform itu untuk berjualan dan tidak ada masalah sebelumnya. Dan menurut saya, isu TikTok Shop dilarang berjualan ini muncul karena beberapa pelaku UMKM kita, seperti yang berjualan di Tanah Abang ini, mereka komplain atau mengeluh karena pendapatan mereka atau omset mereka itu tidak sebanyak seperti dulu, karena semua orang sudah berjualannya lewat online seperti itu, dan kebanyakan dari konsumennya pun juga pasti rata-rata memilih online karena selain gampang, kemudian lebih murah juga dan lebih praktis. Dan saya pun merasakan sebagai anak Gen Z, saya lebih sering membeli sesuatu barang itu online, dan jarang sekali saya datang langsung ke tokonya, karena selain saya harus mengeluarkan biaya ongkos untuk transport, kemudian mungkin harga di sana diskonnya tidak sebesar diskon ketika di platform TikTok gitu ya. Jadi menurut saya dengan adanya TikTok Shop ini menguntungkan kedua belah pihak malah. Seperti itu, jadi menguntungkan baik konsumen maupun si penjualnya juga. Jadi menurut saya tidak ada yang dirugikan. Menurut saya, semua orang boleh berjualan di platform manapun, asalkan sesuai dengan ketentuan dan syarat yang berlaku. Karena dari awal pun TikTok menyediakan platform itu untuk berjualan dan tidak ada masalah sebelumnya. Dalam konteks TikTok Shop, pemahaman terhadap 5 pola deduktif spesifik memberikan kita pandangan yang lebih mendalam terhadap cara mengevaluasi dan memahami produk yang dijual. Pertama-tama, pola deduktif yaitu ponens, memberikan pendekatan sederhana namun kuat yang menghubungkan keaslian produk dengan kualitasnya. Sebaliknya, tolens, memberikan landasan untuk menilai keaslian produk. Jika kualitasnya buruk, kita dapat dengan yakin menyimpulkan bahwa produk tersebut bukan asli. Pola deduktif hipotetis, memberikan kemampuan untuk menyusun rantai logis, memahami hubungan sebab akibat antara asli, kualitas, dan mungkin elemen lain seperti harga. Dilema, memberikan perspektif realitas yang mungkin dihadapi konsumen, memilih antara keaslian yang mahal atau kualitasnya yang bagus, atau opsi yang lebih terjangkau namun mungkin palsu, melibatkan pertimbangan hati-hati. Sementara itu, disyunktif yaitu memberikan fleksibilitas dengan memberi dua opsi yang memungkinkan konsumen lebih memilih sesuai dengan preferensi mereka. Dengan memahami dan mengaplikasikan pola-pola deduktif ini, konsumen dapat membuat keputusan yang lebih cerdas
dan terinformasi saat berbelanja di TikTok Shop. Ini membantu melibatkan aspek logis dalam proses pembelian, menjadikan pengalaman belanja lebih menyeluruh dan memastikan bahwa keputusan pembelian didasarkan pada pertimbangan yang matang. Sebagai konsumen, memahami pola-pola deduktif ini juga dapat membantu mendetektif tawaran atau klaim yang mungkin tidak konsisten atau tidak dapat dipertanggungjawabkan. Terima kasih. Halo, nama saya Dito Adi Prasetyo. Di sini saya akan menjelaskan contoh argumen induktif yang spesifik mengenai tutupnya TikTok Shop dan sudah dibuka kembali. Baik, contoh dari argumen induktif spesifik mengenai tutupnya TikTok Shop yaitu menurut saya adalah TikTok Shop sangat menguasai pasar perbelanjaan di marketplace. Mengapa? Karena TikTok Shop memasang strategi harga dan pelayanan pembelanjaan yang sangat mudah dan juga murah. Oleh karena itu, pedagang-pedagang yang offline atau berdagang langsung, terutama di Tanah Abang, yaitu pusat perdagangan perbelanjaan, mengenai turunnya keuntungan dari seluruh pedagang yang ada di Tanah Abang karena TikTok Shop karena perbandingan harga TikTok Shop dan harga di pasar Tanah Abang yang cukup jauh. Oleh karena itu, masyarakat Indonesia sangat memilih TikTok Shop atau berbelanja online dibandingkan harus pergi jauh ke Tanah Abang. Yang kedua yaitu TikTok Shop mudah digunakan karena untuk semua orang yang apabila rumahnya jauh dari pusat perbelanjaan Tanah Abang, sehingga mereka bisa membeli kebutuhan perbelanjaan mereka yang ia butuhkan tanpa harus datang ke pusat perbelanjaan Tanah Abang di Jakarta. Mungkin itu salah satu faktor dari TikTok Shop dihapus karena menurunnya keuntungan dari setiap pedagang yang ada di pasar Tanah Abang. Akan tetapi saat ini TikTok Shop sudah dibuka kembali dengan berbagai kontroversi dan perbincangan di sosial media. Banyak sekali masyarakat Indonesia yang ingin TikTok Shop dibuka kembali karena untuk masyarakat yang rumahnya jauh dari pusat perbelanjaan di Tanah Abang, Jakarta. Terima kasih. Kesesatan informal. Kesesatan informal adalah kesalahan dalam percakapan biasa dan terkadang disebut juga dengan kesesatan bahasa. Ada 3 klasifikasi pokok, yaitu kesesatan relevansi, kesesatan ambiguitas, dan kesesatan presumsi atau pengandaian. Kesesatan berpikir informal yang paling sering ditemui dalam kasus penutupan TikTok Shop ini adalah post hoc ergo propter hoc atau terjadi sesudah suatu hal, jadi disebabkan oleh hal itu. Dalam artian suatu peristiwa terjadi sebelum peristiwa lain. Peristiwa pertama merupakan penyebab peristiwa kedua. Contoh dalam kasus ini adalah banyak orang yang berpendapat bahwa TikTok Shop merugikan perdagangan lokal secara offline. Karena sejak TikTok Shop dibuka, banyak UMKM lokal yang bangkrut. Namun, hal ini tidak selalu berarti bahwa TikTok Shop itu memang salah satu penyebabnya. Ada banyak faktor lain yang mungkin menyebabkan UMKM lokal bangkrut, seperti perubahan tren, persaingan dari platform e-commerce lain, atau bahkan pandemi COVID-19. Contoh kesesatan relevansi terhadap kasus ditutupnya platform TikTok Shop itu, mungkin kita hanya melihat bahwa banyak orang setuju dengan penutupan TikTok Shop.
kita mungkin mendapat menyimpulkan bahwa penutupan tersebut memang benar, tetapi mungkin saja banyak orang yang setuju dengan penutupan tersebut karena dipengaruhi adanya emosi, seperti ketakutan akan kehilangan pekerjaan atau kecemburuan terhadap kesuksesan TikTok Shop. Nah, ada lagi contoh kesesatan ambiguitas terhadap kasus yang terkait, yaitu kita hanya melihat bahwa penutupan TikTok Shop ini merugikan perdagangan lokal, tetapi mungkin akan menyimpulkan bahwa penutupan tersebut memang benar. Padahal mungkin saja perdagangan lokal juga diuntungkan dari penutupan TikTok tersebut, misalnya dengan meningkatnya penjualan produk-produk UMKM lokal di platform e-commerce lainnya, seperti itu. Lanjut dengan contoh kasus ditutupnya TikTok Shop dari kesesatan presumpsi. Mungkin jika kita hanya melihat bahwa kita mengizinkan pemerintah menutup TikTok Shop, maka mereka bisa menutup platform digital lainnya juga. Kita mungkin akan menyimpulkan bahwa ini akan terjadi. Padahal mungkin saja pemerintahan hanya akan menutup TikTok Shop karena alasan tertentu dan tidak akan menutup platform digital lainnya. Sekian presentasi kami mohon maaf apabila ada salah kata, dan Tuhan memberkati.